Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Ridwan Kamil kembali menjadi perbincangan publik. Mantan Gubernur Jawa Barat ini tersandung isu perselingkuhan dengan seorang model majalah dewasa bernama Lisa Mariana. Dugaan perselingkuhan ini muncul setelah Lisa membagikan pengakuannya ke media sosial bahwa dirinya memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil buru-buru menjawab tudingan menghamili Lisa. RK, sapaan akrab Ridwan Kamil ini membantah keras bahwa ada motif ekonomi dari isu perselingkuhan tersebut. Ridwan Kamil mengakui sedang mengalami banyak ujian sulit yang melelahkan bila diceritakan satu persatu. Dia berharap mendapatkan perlindungan Allah atas masalah-masalah tersebut. Sebelum heboh isu perselingkuhan dengan Lisa, RK memang melewati berbagai ujian sulit sejak awal tahun 2025. Berikut rangkuman mengenai nasib Ridwan Kamil di awal tahun 2025 yang telah dirangkum tim Sudut. 1. Kalah Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil Suswono dipastikan kalah bertarung di Pilkada Jakarta setelah Pramono Anung Rano Karno resmi dietapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta pada 9 Januari 2025. RK Suswono yang diusung Koalisi Besar Indonesia Maju, KIM, Plus harus puas di urutan kedua dengan 1.718.160 atau 39,40% suara. RK Suswono kalah dari Pramono Rano yang memperoleh 2.183. 239 suara atau setara 50,07% dari total suara sah. Penetapan itu dilaksanakan melalui keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Saya dan Pak Suswono setelah ini tentu akan beristirahat sejenak ya. Dengan tensi kemarin yang luar biasa tinggi, kita akan kembali ke keluarga masing-masing, kata Ridwan di Jakarta. 2. Rumah RK digeledah. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan, Sprindik, pada 27 Februari 2025 dan menetapkan beberapa tersangka. Namun identitas mereka masih dirahasiakan. Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan, kata Ketua KPK. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menemukan dugaan penyimpangan dana iklan ban BJB sebesar 28 miliar rupiah. Dalam laporan yang diterbitkan BPK pada Maret 2024, Ban BJB mengalokasikan anggaran belanja iklan sebesar 341 miliar rupiah melalui 6 perusahaan agensi perantara. Dugaan korupsi ini muncul lantaran nilai yang diterima media jauh lebih kecil dibandingkan yang dialokasikan Ban. RK membantah mengetahui adanya dugaan markup anggaran iklan media dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa anggaran iklan media sepenuhnya dikelola oleh BUMT dan selama menjabat sebagai gubernur, dirinya tidak pernah menerima laporan terkait dugaan tersebut. Biasanya saya mendapat laporan dari Kepala Biro BUMT atau komisaris terkait sebagai perwakilan gubernur. Untuk masalah ini, saya tidak pernah mendapat laporan, sehingga saya tidak mengetahui perihal yang menjadi masalah hari ini, ujar Ridwan Kamil. 3. Dituduh menghamili Lisa Mariana. Belum selesai urusan dengan KPK, RK kembali dirundung ujian. Kabar perselingkuhan mantan Gubernur Jabar itu mencuat setelah Lisa Mariana, LM, mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram. Dalam unggahan tersebut, LM berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya. RK mengakui pernah satu kali bertemu dengan Lisa Mariana untuk bantuan kuliah. RK sapaan Ridwan Kamil ini membantah tudingan menghamili Lisa karena ketika bertemu pertama kali wanita tersebut sudah hamil. Ridwan Kamil mengklaim bahwa permasalahan ini sebenarnya telah selesai sejak 4 tahun lalu dengan bukti akurat yang tidak terbantahkan.
saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali terkait bantuan kuliah. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya, kata Ridwan Kamil dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis 27 Maret. RK membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan Lisa. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi, kata RK. Dalam klarifikasinya, Ridwan Kamil menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah yang bermotif ekonomi dan telah didaur ulang. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi 4 tahun lalu dan telah diselesaikan. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang, ujarnya. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya, terang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengaku heran dengan isu tersebut yang kembali diangkat. Ia pun berharap pihak yang menyebarkan fitnah tersebut diberikan hidayah. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah, jelasnya. Menanggapi isu ini, Ridwan Kamil menyatakan ia akan mengambil langkah hukum untuk menangani persoalan ini. Dia juga meminta maaf dan mengajak semua pihak untuk tetap berpikir jernih dalam menyikapi isu yang beredar tersebut. Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan, tegasnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kehilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa, tutup Ridwan Kamil. Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, memastikan kliennya tidak terlibat dalam dugaan perselingkuhan dan akan mengambil langkah hukum untuk meluruskan informasi yang dianggap telah mencemarkan nama baik Ridwan Kamil. Teman-teman media, menurut hemat kami isu ini sudah masuk ke ranah hukum. Tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selalu kuasa hukum untuk merespons isunya. Tentunya dalam hal ini kami merespons 3 hal, ucap Muslim saat memberi pernyataan kepada wartawan di Bandung. Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.